Preview. Halo bro dan sis, ketemu lagi sama kita tim Sinetalk. Semoga kalian lagi baik-baik aja tentunya ya. Kali ini kita akan memaparkan film bertema games atau permainan. Judulnya adalah Escape Room. Film keluaran tahun 2019. Filmnya nggak terlalu berat, lumayan lah buat seru-seruan. Langsung aja kita mulai ya. Film ini mengetahkan 3 sosok orang yang menjadi sentral cerita. Orang pertama adalah seorang cewek ABG yang bernama Zoe. Zoe ini anaknya pintar, tapi dia sangat pemalu. Jadi dia sangat sulit untuk mengekspresikan dirinya karena selalu malu-malu. Yang kedua adalah seorang pialang saham yang sukses, si perlente yang bernama Jason, seorang eksekutif muda yang ambisius dan percaya diri. Dan yang ketiga adalah seorang pegawai bagian gudang di sebuah supermarket yang bernama Ben. Ben ini orangnya agak emosional. Itulah yang jadi alasan selama bertahun-tahun dia nggak pernah bisa naik pangkat jadi kasir. Dia stuck di bagian gudang agar tidak bersinggungan dengan pelanggan. Suatu hari ketiganya mendapatkan sebuah kiriman barang yang sama, satu buah kubikel yang ketika dibuka muncul kartu undangan dari dalamnya. Kartu tersebut berisi undangan untuk menjadi peserta dalam sebuah game show dengan hadiah $10.000. Joy tertarik karena baginya ini momen yang tepat agar ia bisa lebih berekspresi. Jason tertarik dengan jumlah hadiahnya, sedangkan Ben tertarik karena ini adalah kesempatan bagi dirinya untuk mencapai sesuatu. Ketiganya kemudian datang ke tempat yang dirujuk. Peraturan di tempat itu, semua orang harus meninggalkan ponselnya, agar mereka tidak bisa merekam ruangan game saat permainan sedang dilakukan. Di ruangan tunggu ternyata sudah ada 3 orang lagi yang akan menjadi peserta. Amanda, seorang cewek veteran perang Irak, Mike, seorang pegawai penggalian tambang, dan Danny, seorang mania game show. Si Danny ini orangnya so-soan, merasa yang paling tahu soal game karena pernah ikutan game yang serupa. Sambil menunggu game masternya datang, Ben hendak keluar dulu mau ngerokok, tapi ternyata dia malah bikin copot gagang pintu. Di balik gagang pintu itu ada semacam kunci yang harus dibuka dengan kunci kombinasi. Di sini si Danny jadi sadar bahwa permainan sudah dimulai. Orang ini sangat excited. Dia langsung memberitahu teman-temannya agar mereka segera mencari segala sesuatu yang berbau kode atau petunjuk. Bisa itu kalimat atau deretan angka. Mike menemukan sebuah obeng dan Zoe melihat sebuah kode Fahrenheit 451 pada tempat ditemukannya obeng. Oleh karena itu, dia langsung mencobanya sebagai nomor kombinasi pintu. Sebuah perubahan kemudian terjadi pada ruangan. Atap ruangan berubah menjadi elemen penghantar panas, sekitar 451 Fahrenheit seperti kode tadi. Para peserta mulai panik, terutama Amanda yang trauma dengan api. Mereka semua mencari petunjuk berikutnya. Dari sebuah bilah ruangan, terdapat sebuah manekin dengan posisi sedang menelpon. Kemudian telepon itu pun berdering. Jason mengambil telepon tersebut untuk kemudian menaruhnya di atas meja. Sebuah perubahan kembali terjadi pada ruangan. Semua jendela ruangan kini tertutup. Suasana kini menjadi gelap dan semakin panas. Semua makin panik dan sibuk mencari petunjuk. Dari sini ketahuan bahwa Amanda punya luka bakar di punggungnya. Pantesan dia paling stres. Kemudian Zoe melihat sebuah kalimat pada dinding. Dari situ ada kata tatakan gelas. Maka dia pun langsung berlari ke meja dan menekan tatakan gelas yang telah terinstal pada meja. Sebuah celah pembuangan udara kemudian terbuka 1/6-nya. Sepertinya, lubang itu adalah jalan keluar dari ruangan panas. Ada 6 tatakan gelas pada meja. Mereka harus menekannya bersamaan agar si lubang terbuka sepenuhnya. Mereka mencobanya dan ternyata tebakan mereka benar. Jason orang yang paling berambisi yang duluan masuk. Dia menemukan ruangan lain di ujung lorong tapi terhalang oleh sekat besi. Itulah fungsi obeng yang ditemukan Mike. Maka Mike pun menyusul masuk lubang. Disusul kemudian oleh Amanda yang rese berada di ruangan panas. Saat itu hembusan gas LPG keluar dari boneka manekin. Bahaya makin ditingkatkan. Zoe yang menyusul masuk kemudian dan kini tinggal 2 orang di ruangan, Ben dan Danny. Mereka kekurangan orang untuk menekan tatakan gelas. Mereka mencoba menaruh gelas yang diisi air dengan penuh untuk jadi beban penekan tatakan gelas dan ternyata cara itu berhasil. Tiba-tiba muncul kemudian pemantik bara api dari atas atap. Resiko meledaknya ruangan akan segera terjadi. Ben dan Danny berhasil masuk ke dalam saluran sebelum akhirnya api bara tersebut ketemu dengan gas yang mengakibatkan ledakan yang dahsyat.
sebuah efek yang serius untuk sebuah game show. Semuanya kini mulai ngeri, namun Danny meyakinkan bahwa hal itu hanya pendramatisir saja. Wong tadi, api meledak setelah mereka keluar dari ruangan tersebut. Mereka kini berada di sebuah ruangan kabin. Jason sebagai yang paling semangat yang menemukan kunci pintu. Sebuah kode lagi-lagi diperlukan untuk membuka kunci. Kali ini Ben yang mendapatkan ilham yang dicari. Terdapat sebuah deretan kepala rusa dan sebuah kalimat dari lirik sebuah lagu soundtrack acara TV yang dulu ia nyanyikan bersama teman-temannya sebelum terjadinya sebuah kecelakaan. Kata yang dicari adalah Rudolph. Ternyata benar, kunci pun akhirnya terbuka. Di luar, kini mereka berada pada sebuah ruangan tematik lainnya. Kalau tadi panas, kini adalah dingin. Hawanya sangat selaras dengan pemandangan sekitar yang bernuansa musim salju. Danny kemudian berjalan ke hamparan es untuk mengecek lokasi, dan dia menabrak sebuah pembatas ruangan yang transparan dan dia pun terjatuh. Danny lalu menyentuh lapisan transparan tadi, kemudian dari bawahnya terbuka celah udara yang menghembuskan hawa yang sangat dingin. Kini suasana mulai intens. Mereka pun berkumpul untuk saling berbagi panas tubuh dan kemudian mulai menyebar untuk mencari petunjuk. Sementara yang lain bekerja, Ben yang rada rese ini malah pergi nyari spot buat ngerokok. Zoe menemukan sebuah kalimat pada sebuah batang kayu. Amanda menemukan satu jaket tebal dan Mike menemukan sebuah pancingan di atas pohon. Sementara itu, si Ben gak sengaja menemukan sebuah lubang yang menyerupai lubang yang suka dipakai untuk memancing ikan di lapisan es. Itulah gunanya alat pancing yang ditemukan Mike. Dia kemudian memasukkan tali pancingnya ke lubang tersebut, namun dia tidak menemukan apa-apa. Sementara temannya sibuk dengan alat pancing, Zoe keliling memikirkan maksud kalimat yang ia temukan tadi. Pencariannya terarah pada sebuah patung beruang, dan dari dalam mulutnya dia menemukan sebuah magnet. Sebuah magnet yang harus diikat pada tali pancing untuk menarik sesuatu dari dasar air. Dan memang, dengan magnet itu, mereka menemukan sesuatu. Sebuah peti es yang di tengahnya terdapat sebuah kunci. Pastinya kunci untuk keluar dari ruangan tersebut. Balok es itu susah untuk dipecahkan. Mereka kepikiran sama korek apinya si Ben. Ben yang bete ini kemudian memberikan korek tersebut, namun dengan cara yang menyebalkan. Dia melempar korek tersebut. Danny yang kemudian mengambilnya, dan saat ia berada di sana, pijakan Danny di spot korek ini tiba-tiba ambrol. Lalu mereka pun mencari Danny dan menemukannya berada di bawah lapisan es. Lapisan esnya sendiri sangat kuat dan susah untuk didobrak dengan kaki. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Danny pun mati menjadi korban dari permainan ini. Kini mereka mulai sadar bahwa game ini adalah permainan antara hidup dan mati. Mereka pun panik dan pertengkaran terjadi saling salah menyalahkan atas kematian Danny. Namun mereka pun sadar bahwa mereka harus segera keluar dari sana. Kini karena korek Ben ke bawah Danny masuk ke air, akhirnya mereka harus melelehkan balok es itu dengan suhu tubuh mereka. Entah berapa jam mereka semua memegang es itu agar balok es ini meleleh. Suasana kini semakin gelap. Mike pun sempat pingsan tidak kuat melawan hawa dingin. Akhirnya balok es pun mulai menipis. Mereka bisa mengambil kunci dari dalamnya. Jason segera berlari menuju pintu dengan panik. Dialah orang yang paling trauma terhadap cuaca dingin. Sebuah pintu pun terbuka. Mereka kini harus berlari melintasi lapisan es untuk menuju pintu tersebut karena si lapisan es ini kini mulai diledakkan. Namun akhirnya mereka semua berhasil sampai ke seberang dan masuk ke ruangan berikutnya. Kini mereka masuk ke sebuah ruangan bar yang interior ruangannya semua serba terbalik. Dari meja biliar yang ada di atas, bola nomor 8 tidak ada di antaranya. Mereka harus mencari bola nomor 8 yang sepertinya berfungsi sebagai pembuka pintu keluar. Mereka mencari di sekeliling. Mike menginjak sebuah lantai yang kemudian lepas dan membuat lubang besar pada lantai itu. Lubang itu menuju ke lantai dasar bangunan yang jaraknya sangat jauh. Mereka kini mencoba berhati-hati dalam menginjak lantai. Amanda si mantan tentara kemudian meloncat ke atas meja bar di atas dan dia menemukan sebuah kotak berangkas. Sebuah kode kembali dibutuhkan. Zoe melihat ke dinding di seberangnya, di sana terdapat sebuah puzzle ukuran besar. Dengan meniti pinggiran lantai, ia pun naik ke atas dengan dibantu Mike dan mencoba untuk membereskan puzzle tersebut. Ditemukanlah sebuah pola warna yang menunjukkan angka pada masing-masing bola biliar. Akhirnya ditemukanlah deretan angka tersebut. Amanda mencoba memasukkan angka itu, namun ternyata malah gagal. Saat sebuah percobaan gagal, hal itu beresiko copotnya lagi lapisan lantai. Kini lubang di bawah itu semakin besar. Rak puzzle itu ternyata nggak tahan menyangga beban. Rak tersebut nyaris ambrol sehingga mengakibatkan Zoe terjatuh ke bawah. Namun beruntung, dia masih jatuh di landasan yang masih terpasang lapisan lantai.
Dari sana, Zoe akhirnya terinspirasi melihat ruangan mereka yang serba terbalik. Untuk itu, ia meminta agar Amanda memasukkan kode tadi dengan urutan yang terbalik. Amanda mencobanya lagi dan ternyata kini dia berhasil. Dari dalam kotak itu, ia menemukan bola biliar nomor 8 yang mereka cari. Amanda mengantongi bola tersebut. Kini PR-nya ada di Amanda. Dia berada di posisi yang berseberangan dengan semua rekannya. Karena lantai di bawahnya sudah ambrol, Amanda harus manjat untuk bisa sampai ke seberang. Maka dia pun meloncat dan pegangan sama meja biliar. Amanda hendak memanjat naik, tapi bola nomor 8 yang disakuinya malah jatuh. Ia pun akhirnya mengejarnya ke bawah. Saat itulah muncul suara bunyi tanda pelanggaran. Amanda segera melempar bola tersebut ke tangan Jason. Sementara dia sendiri mencoba gelantungan di kabel telepon saat lantainya copot. Tak kuasa bertahan pada tali yang kecil itu, Amanda akhirnya terjatuh ke bawah. Kini dua orang sudah jadi korban dari permainan maut ini. Sementara itu, Jason seperti yang sudah-sudah tidak mau terlalu berlama larut dalam kesedihan. Dia langsung membuka pintu dengan menggunakan bola biliar nomor 8 tadi. Mereka kini masuk ke dalam sebuah ruangan yang lain. Ruangan yang awalnya gelap, kini lampunya sudah pada menyala. Di dalam ruangan tersebut terdapat beberapa tempat tidur yang mana merupakan tempat tidurnya masing-masing peserta ketika dulu mereka dirawat di rumah sakit. Bentuk dan posisinya sama persis. Zoe melihat dokumen Amanda. Ternyata dia adalah satu-satunya orang yang selamat dalam peristiwa meledaknya bom di Irak. Akhirnya, Zoe duluan yang cerita bahwa di tempat tidur itu, dulu dia sempat dirawat setelah selamat dalam sebuah kecelakaan pesawat terbang. Jason sendiri kemudian cerita bahwa dia dirawat setelah ia terdampar di tengah laut selama 2 hari bersama seorang temannya. Cuman dia yang selamat dalam peristiwa itu. Mike selamat dari sebuah kecelakaan di lubang lokasi penggalian tambang tempat ia bekerja dan Ben dirawat setelah ia terlibat kecelakaan mobil bersama teman-temannya. Ben yang menyetir dalam keadaan mabuk namun ia sendirian yang berhasil selamat. Dari cerita semuanya, Zoe mendapatkan kesimpulan bahwa mereka ini sama-sama lone survivor dari sebuah peristiwa kecelakaan. Rupanya si Game Master dari Minos Corporation ingin mengadu mereka siapa di antara para survivor ini yang berhasil selamat dari permainan maut tersebut. Mereka semua telah mengamati setiap orang, bahkan jaket merah tebal di ruangan berhawa dingin tadi adalah jaket yang digunakan oleh temannya Jason saat mereka terdampar di lautan. Jadi sementara yang lainnya kemudian sibuk mencari petunjuk di dalam ruangan, Zoe menolak untuk terus ikut permainan mereka. Menurutnya, game ini didesain agar mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan pihak Game Master. Zoe menghancurkan semua kamera CCTV yang ada di ruangan agar tindakan mereka tidak bisa diamati oleh pihak panitia. Sementara itu, ketiga temannya yang lain sudah mendapatkan petunjuk dari beberapa foto ronsen. Sinyal merujuk pada sebuah mesin EKG atau mesin pemeriksa detak jantung agar bisa membuka pintu ruangan. Jason melihat sebuah timer pada sebuah tabung gas. Mereka hanya punya waktu 3 menit sebelum tabung itu terbuka dan meracuni mereka semua. Mereka pun harus cepat bergerak. Jason menyuruh Ben agar badannya dideteksi alat EKG. Ternyata detak jantungnya terlalu rendah sehingga tidak berhasil membukakan pintu ruangan. Lalu si Jason ini menyuruh Mike agar mau disetrum dengan alat picu jantung untuk mendapat detak jantung yang tinggi. Mike menolak tapi si Jason ini memaksanya. Akhirnya Mike pun pasrah. Dia membukakan bajunya dan mendapat setruman alat picu jantung. Detak jantungnya memang meninggi tapi tetap gagal membuka pintu ruangan. Oleh karena itu si Jason ini lanjut hajar lagi sampai Mike tumbang, gak sadarkan diri dan mereka tetap gagal membukakan pintu ruangan. Ben memeriksa tubuh Mike, ternyata jantungnya malah sudah berhenti berdetak. Mike sudah mati. Tayangan di TV memberikan petunjuk bahwa mereka harus tes your limit. Jadi alih-alih detak jantung yang tinggi, kini Jason berpikir bahwa mereka harus mendapatkan detak jantung yang paling rendah pada monitor EKG. Jadi pada saat gas mulai dihembuskan, ia memasang alat pendeteksi pada tubuhnya mencoba sampai jantungnya mulai berdetak pelan. Dan ternyata hal itu berhasil. Sebuah pintu kemudian terbuka. Seperti biasa, Jason yang paling duluan keluar dari ruangan permainan. Sementara itu Ben masih mencoba untuk mengajak Zoe yang masih berusaha merusak semua kamera pengintai yang ada di sana. Dia menolak untuk diajak pergi. Ben akhirnya meninggalkan Zoe yang lebih memilih untuk menghancurkan satu kamera pengintai lagi yang ia temukan di pojok dinding. Dia berhasil menghancurkannya, tapi pada akhirnya dia pun kehabisan nafas karena gas beracun itu. Zoe pun kolaps di ruangan tersebut sementara dia sedang berusaha untuk meraih masker tabung oksigen.
Di ruangan berikutnya, Ben heran melihat Jason yang seperti tidak pernah ada simpati melihat yang lainnya pada mati. Dia kini menduga bahwa Jason ini pada saat momen dia terdampar di tengah laut telah membunuh temannya karena rebutan jaket merah untuk menghangatkan badan. Ternyata si Jason gak menyangkalnya. Buat Jason, survive itu adalah sebuah pilihan. Si Jason ini rupanya seorang pembunuh. Sempat bertengkar sebentar, mereka pun back to laptop mencari petunjuk di sekitar ruangan dan mereka menemukan sebuah penutup lubang. Mereka mencoba membukanya. Ternyata itu adalah sebuah jebakan. Pegangan dari tutup lubang tadi telah dilumuri sebuah zat beracun sehingga membuat mereka teler dan pandangan mereka jadi ngaco. Dari tutup lubang ditemukan petunjuk bahwa mereka harus mencari antidot dari racun itu. Dengan panik masing-masing saling meraba setiap sudut ruangan, Ben yang duluan menemukan antidot tersebut. Antidot itu ternyata hanya terdapat satu buah saja sehingga pada akhirnya hanya salah seorang dari mereka saja yang akan bertahan. Jason si pembunuh ini gak segan untuk merebut dari Ben dan memiting kaki temannya. Namun akhirnya keberuntungan ada di pihak Ben. Jason terdorong dan kepalanya terbentur tembok. Si pembunuh ini pun mati terbunuh. Ben pun menyuntikkan antidotnya untuk kemudian masuk ke dalam lubang. Di ruangan sebelah karena semua CCTV sudah rusak, panitia jadi harus turun ke lokasi untuk memantau situasi. Momen itu dimanfaatkan oleh Zoe untuk menghajar mereka. Zoe ternyata masih hidup karena tadi telah berhasil menjangkau masker oksigennya. Dia pun mengambil pistol milik panitia, Zoe pun keluar dari ruangan tersebut. Ben setelah masuk ke dalam lubang tadi, ia berada di sebuah ruangan yang antik. Dia tahu bahwa ia harus menemukan kode agar bisa membuka pintu, namun si Ben ini gak secerdas Zoe. Ruangan itu tiba-tiba bergerak menyempit hendak menindih Ben, namun ia masih selamat setelah berlindung di sebuah lubang perapian. Ben pun keluar dari ruangan itu, menuju pelataran luar dari gedung tersebut. Di sana sudah ada meja panitia dan display yang menunjukkan bahwa ia adalah pemenangnya. Kemudian muncul seseorang yang menyambutnya. Dia ini rupanya si Game Master permainan itu. Dia menyebutkan bahwa permainan ini ditayangkan secara khusus kepada para pelanggan yang pada request agar Minos Corporation mengadakan permainan maut tersebut. Para pelanggan mereka adalah orang-orang kaya yang haus akan olahraga maut. Seperti zaman dulu ketika orang pada suka nonton gladiator. Dan kali ini Ben dinyatakan sebagai pemenang. Namun alih-alih memberi hadiah, si Game Master itu kemudian malah mencekiknya. Dia berusaha untuk membunuh Ben. Ben hampir mati, namun untungnya Zoe keburu datang dan langsung menembak si Game Master ini. Si orang ini masih hidup dan sempat menyergap Zoe, tapi kini giliran Ben yang menyelamatkan temannya. Mereka pun keluar dari ruangan itu dan dirawat di rumah sakit. Zoe sudah melaporkan segalanya kepada polisi, namun ketika mereka mendatangi lokasi yang ditunjuk oleh Zoe sebagai lokasi diadakannya permainan maut, gedung tersebut sudah berbeda dari yang kemarin tampak. Ruangan tunggu itu kini sudah berubah seperti gedung terbengkalai. Zoe sendiri tidak memiliki bukti untuk mendukung ucapannya. Polisi pun akhirnya menutup kasus tersebut. 6 bulan kemudian, Zoe dan Ben bertemu. Kini Ben mentalnya sudah pulih, dia sudah punya posisi yang bagus di tempat kerjanya. Saat itu Zoe memperlihatkan koleksi surat kabar yang ia bawa. Potongan kertas koran itu memberitakan kabar meninggalnya teman-teman mereka di game show kemarin dengan fakta yang direkayasa. Seperti Amanda yang dikabarkan meninggal karena jatuh saat melakukan wall climbing, dan Danny yang dikabarkan meninggal karena tenggelam di Danau Michigan dan sebagainya. Zoe juga ternyata sudah menyelidiki alamat Minos Corporation dari formasi logo mereka. Mereka ini ternyata berlokasi di Manhattan di kota New York. Zoe tidak mau membiarkan orang yang sudah melakukan pembunuhan bisa lolos dengan seenaknya. Ia mengajak Ben untuk mendatangi kantor mereka. Meskipun Ben awalnya ragu-ragu, akhirnya ia pun setuju. Sementara itu di lokasi tersebut sedang dilakukan simulasi untuk sebuah permainan maut di dalam pesawat terbang. Minos Corporation rupanya sedang merancam games baru mereka. Seseorang yang misterius muncul pada display monitor di dalam lab. Orang yang sepertinya adalah bos Minos ini mengabarkan bahwa mereka telah mendeteksi pergerakan Zoe dan Ben. Mereka sudah tahu bahwa kedua survivor ini hendak mengunjungi lokasi mereka dan si bos pun menyuruh anak buahnya untuk menyambutnya. Permainan akan kembali dilakukan. Tapi di filmnya yang kedua ya guys. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan kita akan langsung membahas filmnya. Filmnya sendiri baru akan rilis di minggu ini. Oke, segitu dulu kayaknya dari kita tim Cinetalk. Sampai jumpa di video kita selanjutnya ya guys. Ciao.